Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita coba membahas. Ini adalah pertemuan pertama. Jadi pertama kali kita akan sampaikan mengenai kontrak perkuliahan, kemudian silabus serta materi pertama untuk mengawali perkuliahan kita pada hari ini. Oke, hari ini kita masuk ke dalam kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan nama mata kuliah kita adalah akuntansi manajemen, kemudian 3 SKS. Tanggal berlaku kontrak perkuliahan ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2019. Kemudian kita masuk ke dalam kategorinya. Yang pertama identitas. Identitas ada objektif itu tujuan pembelajaran, yaitu pertama pada akhirnya perkuliahan mahasiswa nanti akan mengetahui bagaimana karakteristik akuntansi manajemen, informasi manajemen, sistem pengendalian manajemen, hubungan biaya, volume dan laba, pusat biaya, serta pusat pendapatan, sampai dengan memecahkan berbagai permasalahan manajerial untuk pengambilan keputusan. Jumlah jam kuliah dalam 1 minggu yaitu 150 menit tatap muka, dan dosen penyusun saya sendiri Muhammad Fahruk Kamaludin, SE MAK. Kemudian level kedua ada level taksonomi, di mana ada aspek kognitif, ada aspek psikomotorik, dan terakhir adalah aspek afektif. Kognitif ada sub-subbabnya yaitu knowledge, comparison, application, analisis, synthesis, evaluasi. Sedangkan psikomotorik ada perception, preparation, mechanism, motorization, creativity. Yang terakhir ada aspek afektif yaitu receiving phenomena, responding phenomena, evaluating, organizing, dan categorization. Kemudian kategori yang ketiga yaitu mengenai keterampilan profesi. Ada aspeknya yaitu menulis 30%, presentasi dan diskusi 80%, penggunaan komputer 30%, komunikasi dan kerjasama tim 50%, pengambilan keputusan yaitu 50%. Kemudian kategori yang keempat yaitu materi dan pelaksanaan. Materi ini nanti saya sampaikan secara lengkap di silabus. Jadi materinya pertemuan 1 dan 2 yaitu pokok bahasanya 1 materi, 3 dan 4 1 materi. Kemudian setelah UTS ini 1 materi 2 pertemuan. Kemudian pusat laba dan pusat investasi 2 pertemuan, harga transfer atau transfer pricing 2 pertemuan. Yang terakhir adalah analisis penyusunan anggaran, ini 1 pertemuan. Kemudian kategori yang kelima yaitu tugas. Rencana tugas mandiri, yang pertama individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Referensi yang saya gunakan ada 3. Yang pertama Hansen and Women di tahun 1997. Ini alih bahasa yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia dengan penerbit yaitu penerbit Erlangga. Yang kedua Mulyadi 2001, akuntansi manajemen. Yang ketiga adalah Hansen and Women tahun 2017, edisi aslinya yaitu akuntansi manajerial accounting, edisi ke-8. Rencana ujian UTS setelah 7 pertemuan minimal 5 kali pertemuan atau 80% kehadiran. UAS 80% dari total 14 kali jumlah pertemuan tatap muka. Kemudian kita masuk ke penilaian. Karena ini ada regulasi dari kampus,
kita ngikutin kampus, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 25%, hasil tes 25%, hasil UAS 40%, totalnya adalah 100%. Oke, kita masuk ke silabus. Mengetahui dan mengerti karakteristik akuntansi manajemen. Pokok bahasanya akuntansi manajemen secara menyeluruh, sub pokok bahasanya pengertian akuntansi manajemen, tipe akuntansi manajemen, perbedaan akuntansi manajemen, serta persamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Metodenya tatap muka dan diskusi, media yang digunakan laptop, LCD, serta papan tulis whiteboard. Waktunya adalah 150 menit. Daftar pustaka seperti yang tadi, 3, 2 Hansen Moment, 1 lokal. Kemudian pertemuan ketiga dan 4, mengetahui informasi akuntansi manajemen, sub pokoknya konsep dasar informasi akuntansi manajemen, manfaat informasi akuntansi manajemen, kemudian akuntansi manajemen penuh, akuntansi diferensial, serta akuntansi pertanggungjawaban. Tatap muka, diskusi, penggunaannya laptop, LCD, dan papan tulis. Waktu dan daftar pustaka sama seperti yang tadi. Kemudian yang kelima, SPM, menggunakannya sama, tatap muka, laptop, 150 menit, daftar pustaka 3 buku. Kemudian setelah UTS kita masuk ke dalam pusat-pusat finansial. Ada konsep dasar pusat biaya dan pusat pendapatan. Kemudian ada pusat biaya kebijakan serta pusat administratif. Tatap muka, diskusi dan latihan soal. Penggunaannya medianya yaitu laptop, LCD, papan tulis. 150 menit, 3 daftar pustaka, 3 buku modul yang digunakan referensi. Kemudian pertemuan selanjutnya 13-14, ini adalah transfer pricing. Ini subpokoknya harga latar belakang harga transfer pricing, tujuan harga transfer pricing serta definisi transfer pricing. Penggunaannya laptop, LCD, papan tulis, 150 menit, 1, 2, 3 daftar pustaka, 3 referensi daftar pustaka. Yang terakhir adalah penyusunan anggaran. Pengendalian subpokoknya pengendalian melalui anggaran, perbedaan anggaran dengan ramalan, manfaat anggaran serta jenis-jenis anggaran. Metodenya tatap muka, diskusi, latihan soal. Penggunaan medianya yaitu laptop, LCD, papan tulis. 150 menit, 3 daftar referensi. Seperti ini kontrak perkuliahan serta silabus. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke bab pertama, pendahuluan mengenai akuntansi manajemen. Kontrak perkuliahan sudah, silabus sudah. Kita masuk ke materi pendahuluan. Oke, saya pakai bukunya Hansen Moment. Silahkan dicari di media internet, ada e-booknya, atau Anda mau beli bukunya silahkan di toko buku terdekat. Chapter pertama atau bab pertama yaitu mengenai pengantar akuntansi manajemen, peran, sejarah, serta arah dari akuntansi manajemen.
Ini yang kita coba pelajari untuk pertemuan pertama. Selain kontrak perkuliahan, silabus dan materi ini yang kita coba bawakan. Oke, kita masuk ke tujuan. Oke, tujuan dari akuntansi manajemen yang pertama adalah mendiskusikan kebutuhan akan adanya informasi akuntansi manajemen. Yang kedua, membedakan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang ketiga, memberikan deskripsi sejarah singkat mengenai akuntansi manajemen. Yang keempat, mengidentifikasi fokus terkini mengenai akuntansi manajemen. Yang kelima, mendeskripsikan peran dari akuntansi manajemen di dalam suatu organisasi. Yang keenam, menjelaskan pentingnya perilaku etis untuk seorang manajer dan seorang akuntansi manajemen, seorang akuntan manajemen. Yang terakhir, 3 sertifikasi untuk akuntansi manajemen. Kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi akuntansi manajemen, sistem akuntansi manajemen itu memiliki 3 tujuan luas. Yang pertama yaitu menyediakan informasi, biaya, servis, produk, dan objek lainnya yang menarik oleh perusahaan atau pihak manajemen. Yang kedua, memberikan informasi untuk rencana, untuk pengawasan, evaluasi, serta continuously improvement, perbaikan yang terus menerus. Yang ketiga, kita masuk ke memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi secara luas sistem akuntansi manajemen itu memberikan 3 kategori seperti ini. Jadi untuk masuk ke dalam sistem akuntansi manajemen, jadi akuntansi manajemen itu bisa dimulai dari input, proses, dan output. Prosesnya, input, proses, serta output ini sama seperti akuntansi. Bedanya di sini, Mbak. Di proses dan output. Perbedaan akuntansi dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen, kita masuk ke dalam inputnya. Inputnya itu adalah peristiwa secara ekonomi. Sama kan seperti akuntansi. Akuntansi itu melihat peristiwa ekonomi terjadi. Berarti kita menggunakannya sistemnya adalah sistem perpetual. Kemudian masuk ke proses. Prosesnya apa? Mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisa, melaporkan, serta mengelolanya. Outputnya apa? Output akuntansi manajemen itu seperti apa? Ini special report. Special report itu tidak ada standar bakunya. Ketika manajemen membutuhkan laporan A, kita buatkan laporan sesuai dengan permintaan manajemen. Kemudian produk cost atau biaya produk, kemudian biaya customer dan budget, serta laporan kinerja dan komunikasi secara personal. Ini adalah output dari akuntansi manajemen. Proses manajemen adalah mengidentifikasi aktivitas, mulai dari apa? Mulai dari rencana, kontrol, serta pengambilan keputusan. Di mana planning adalah membutuhkan tujuan dan metode identifikasi untuk mendapatkan atau mencapai dari tujuan tersebut. Kemudian kontrol manajemen adalah aktivitas manajemen untuk memonitoring sebuah rencana dan implementasinya serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ketika di tengah perjalanan ada perubahan kondisi, maka disinilah fokusnya akuntansi manajemen, mengambil tindakan korektif.
jika dibutuhkan. Kemudian decision making adalah proses di mana memilih dari beberapa alternatif. Jadi seorang akuntan manajemen memberikan solusi terhadap pihak manajemen untuk pengambilan keputusan. Oke, ini yang jadi pertanyaan, mungkin saya coba minta dari mahasiswa untuk menjelaskan apa perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan menurut Anda. Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya mau jawab. Nah, kalau menurut saya itu perbedaan akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu kalau dilihat dari segi penggunanya digunakan oleh pihak internal. Kalau akuntansi keuangan itu dilihat dari segi penggunanya itu digunakan oleh pihak eksternal kayak investor, kreditur, pemerintah. Ya, terima kasih. Mbak siapa namanya? Oke, Mbak Ratna, makasih. Oke, betul yang disebut dengan Mbak Ratna. Salah satu perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu adalah perbedaan fokusnya, internal fokus. Akuntansi manajemen itu fokus ke dalam internal, sedangkan akuntansi keuangan fokusnya adalah eksternal. Digunakannya oleh siapa? Kalau internal digunakannya oleh pihak manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan digunakan oleh siapa? Oleh eksternal. Siapa? Pemerintah untuk menetapkan pajaknya, kemudian bank untuk memberikan pinjamannya, ataupun lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan akuntansi manajemen, ada kaitannya dengan perusahaan. Kemudian nomor 2, akuntansi manajemen itu tidak memiliki peraturan yang mandatori yang diberlakukan secara umum. Jadi setiap perusahaan mungkin memiliki metode atau caranya masing-masing akuntansi manajemen. Bahkan laporannya pun memiliki masing-masing. Kenapa? Karena tidak ada peraturan yang mengikuti. Sedangkan akuntansi keuangan harus mengikuti yang sudah diberlakukan. Kalau kita di akuntansi keuangan itu sudah harus mengikuti Dewan Standar Akuntansi Keuangan peraturannya. Kemudian nomor 3, keuangan dan non keuangan. Jadi akuntansi manajemen itu menyediakan bagian keuangan dan non keuangan. Sedangkan akuntansi keuangan hanya fokusnya di informasi keuangan saja. Yang keempat, penekanannya kepada yang akan datang. Akuntansi manajemen itu fokusnya adalah untuk masa depan, untuk mendapatkan hasil di masa mendatang. Sedangkan akuntansi keuangan berbicaranya adalah orientasi historis. Yang kelima, internal evaluation hanya sebagai evaluasi internal dan memberikan keputusan berdasarkan informasi yang detail. Sedangkan akuntansi keuangan ini informasinya secara menyeluruh satu organisasi atau satu perusahaan. Yang terakhir, akuntansi manajemen itu sangat luas, multidisiplin. Sedangkan akuntansi keuangan itu adalah self-contained atau mandiri. Karena fokus di akuntansi manajemen multidisiplin. Jadi kita masuk ke historisnya. Ini historis dari akuntansi manajemen 1880 sampai dengan 1925. Akuntansi manajemen ini mulai berkembang, mulai banyak yang menggunakan apa? Produk costing dan internal accounting prosedur. 1925 yaitu penekanan terhadap costing inventory, yaitu persediaan yang ada di gudang untuk pelaporan ke luar. 1950 sampai dengan 60-an ini adalah effort untuk meningkatkan penggunaan manajerial, yaitu traditional cost system. Yang
terakhir 1980 sampai 90 ini adalah significant effort yang untuk diciptakan secara radikal, secara praktek mengenai akuntansi manajemen. Current fokus untuk akuntansi manajemen ini yang pertama adalah activity based management, di mana activity based management ini pendekatannya sistemnya yaitu secara luas terintegrasi yang fokusnya terhadap aktivitas manajemennya dengan tujuan meningkatkan pelanggan serta keuntungan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, current fokusnya saat ini akuntansi manajemen itu adalah customer orientation, kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara yang diterima yang pelanggan terima dan apa yang pelanggan berikan. Jadi ketika pelanggan mengorbankan sebagian hartanya untuk membeli produk kita, itu disebut dengan customer orientation. Jadi akuntansi manajemen pun fokus ke hal tersebut, bukan hanya bagian pihak marketing saja. Nah, kita sebutnya adalah, kalau di akuntansi manajemen ini sebutnya adalah total produk. Kemudian ada strategic positioning, artinya manajemen biaya strategis adalah penggunaan data biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi strategi unggul yang menghasilkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Strategi positioning ini biasanya digunakan oleh pihak yang sudah bertahan lama di pangsa pasar. Strateginya apa? Kepemimpinan biaya. Bisa harga lebih murah atau bisa harga lebih tinggi. Produk unggulan melalui diferensiasi. Strateginya dua strategi ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Kepemimpinan biaya atau produk unggulan melalui diferensiasi. Yang terakhir adalah rantai nilai. Kerangka rantai nilai ini adalah serangkaian yang dilakukan oleh perusahaan dari awal sampai akhir produk itu dihasilkan. Untuk apa? Untuk menanamkan biaya serendah mungkin, menghasilkan keuntungan sebesar mungkin. Rantai nilai ini adalah serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, produksi, serta memasarkan produk dan layanannya terhadap pelanggan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada industri apel. Ada perusahaan yang fokusnya menanam, membudidayakan, panen, serta menjualnya. Tapi ada juga perusahaan yang lain yang produksinya produksi untuk digunakan menjadi saus apel, distribusi saus apel atau supermarket. Nah, sedangkan perusahaan A ini mengambil semuanya, semua lini rantai yang diambil, atau rantai nilai ini yang dilakukan dari awal sampai akhir dia lakukan. Untuk apa? Untuk kepemimpinan biaya, untuk mendapatkan biaya rendah, menjual nilai harga tinggi. Kenapa? Karena dia sudah memonopoli semua kegiatannya, mulai dari menanam sampai dengan penjualan akhir. Nah, supermarket ini atau minimarket dimanfaatkan oleh pelanggan pengguna akhir. Kemudian pembuangan produk. Ini beberapa badan organisasi di perusahaan manufacturing. Ada line function, ada staff function. Line function itu ini hubungannya dengan produk, sedangkan staff function ini hubungannya dengan administrasi. Terakhir, kita masuk ke perilaku etis atau perilaku yang harus dimiliki oleh pihak manajer atau akuntan manajemen. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua yaitu integritas, yang ketiga yaitu menepati janji, kesetiaan serta keadilan, yang keempat peduli sama orang, hargai orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, serta akuntabilitas yaitu pertanggung jawab.
Nah, ini sertifikat untuk orang akuntansi manajemen. Jadi orang akuntansi manajemen pun memiliki sertifikatnya. Kalau kita biasanya mengenalnya adalah auditor. Auditor itu ada di akuntansi sektor publik, disebut dengan auditor eksternal, yang dengan gelar CPA, Certified Public Accounting. Sedangkan akuntansi manajemen ada gelarnya enggak, Pak? Ada. Gelarnya apa nih? CMA, BPA, dan CIA. CMA ini adalah Certified Management Accounting. Tujuannya akuntansi manajemen sebagai disiplin profesional yang diakui terpisah dari profesi akuntansi publik. Ini kalau kita kerja di perusahaan, kita sebenarnya sudah dianggap menjadi akuntan manajemen, tetapi belum memiliki sertifikatnya. Sertifikasinya di mana? Di lembaga sertifikasi accounting manajemen. Setelah itu Anda baru mendapatkan gelar sertifikasi namanya CM. Kemudian BPA. Tanggung jawab CPA adalah memberikan jaminan terhadap keandalan laporan keuangan. BPA ini adalah salah satu sertifikasi profesional yang tanggung jawabnya adalah memberikan jaminan terhadap keandalan laporan keuangan. Yang terakhir adalah CIA, Certified Internal Audit, adalah mengenali kompetensi dalam audit internal daripada audit eksternal seperti CPA. Jadi kalau Anda bekerja di perusahaan sebagai auditor internal, Anda sebenarnya tinggal mengambil sertifikasi CIA-nya. Karena apa? Karena kegiatannya Anda selalu lakukan, tetapi Anda belum mendapatkan sertifikasi. Silakan Anda mengikuti. Di mana? Di lembaga sertifikasi akuntan manajemen. Oke, ini kalau Anda mengambil gelar CMA, akuntansi manajemen, fokusnya nanti ujiannya adalah ekonomi, keuangan, manajemen, akuntansi, dan laporan keuangan. Yang ketiga laporan manajemen, analisis dan masalah perilaku. Yang terakhir analisis keputusan dan sistem informasi. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Jadi perbedaannya yang paling terpenting adalah kita bisa membedakan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen digunakan untuk internal, akuntansi keuangan digunakan oleh eksternal. Dan sertifikasinya yang dimiliki oleh CMA memiliki 3. Jadi CMA, BPA, serta CIA. Itu adalah sertifikasi untuk orang-orang akuntansi manajemen. Silakan itu pilihan masing-masing. Ketika ingin Anda mau tersertifikasi, silakan Anda mengikutinya. Jika tidak pun ya tidak masalah. Tapi untuk lebih memanfaatkan jejaring lingkungan relasi Anda, memiliki sertifikasi atas CMA, CIA itu sangat penting. Untuk apa? Untuk ke profesional kemampuan diri Anda yang sudah disertifikasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan. Pertemuan pertama ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.